Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Cutmutia SSTMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. A few moments later. Izin memperkenalkan diri, saya Lisa Afinanda. Saya Nafidah Ibni Nasution. Saya Putri Rizka Maulidia. Perkenalkan, saya Syarifah Amarwadila. Saya akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang dikenal juga sebagai metode. Semua data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Pemrograman prosedural versus PBO. Prosedural, serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Cara pandang program adalah suatu instruksi dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Programmer menurunkan suatu masalah menjadi submasalah yang lebih sederhana. Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Contoh bahasa pemrogramannya ada C++, PHP, Pascal, Python, dan lain-lain. Sedangkan PBO, fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Cara pandang program adalah serangkaian objek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh bahasa pemrogramannya ada Java, PHP, Ruby, Python, C++, Visual Basic, dan lain-lain. Kelebihan prosedural, memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, pandang, dan efektif. Program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Kemudahan implementasi untuk compiler dan interpreter. Kekurangan prosedural, program sangat sulit untuk proses pengembangan, fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi, tapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Kelebihan PBO ada representasi dunia nyata, peningkatan kualitas, kemudahan pemeliharaan. Kekurangan PBO, untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan PBO. Ukuran programnya yang dibuat dengan metode PBO cukup besar. Runtime lebih lambat dan penggunaan memori yang lebih banyak dibanding prosedural. Analogi pemrograman prosedural, contoh kasusnya itu pergi kerja. Ada orang bangun tidur, kemudian siapin pakaian, mandi, sarapan, dan berangkat kerja. Kalau analogi PBO, kasusnya sama juga, pergi kerja. Ada objek, tukang bangunin yang siapin pakaian, kemudian siapin sarapan, dan kemudian ada yang antar. Selanjutnya yaitu kelas dan objek. Yang dibahas kali ini yaitu ada definisi kelas dan objek dan ada analogi kelas dan objek. Yang pertama yaitu ada definisi kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau template dari sebuah objek. Kelas ini biasanya dipakai untuk membuat kerangka dasar yang instansinya menggunakan objek. Misalnya, kelas yang dibuat nanti akan mendefinisikan sebuah objek. Satu kelas ini, dia bisa mendefinisikan banyak objek. Kelas ini, dia dapat menyimpan data, misalnya properti dan perilaku. Jika pada pemrograman prosedural, variabel, array, dan fungsi terpisah. Namun, kalau pada PBO, dia variabel, array, dan fungsi
disimpan pada suatu tempat, kelas, yaitu objek. Yang kedua yaitu ada objek. Apa itu objek? Dalam kehidupan, objek merupakan segala sesuatu yang sifatnya konkret atau abstrak. Objek konkret yaitu segala sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan. Sedangkan objek abstrak adalah segala sesuatu yang ada, bukan secara fisik dan bisa dirasakan. Pada PBO, objek ini adalah variabel yang merupakan hasil instansi atau perwujudan atau pembentukan. Jika kelas adalah sebuah print, maka objek adalah instansi dari kelas tersebut. Analogi pada kelas dan objek kali ini digunakannya sebagai yang pertama ada kelas. Kelasnya tuh yaitu mobil, sedangkan objeknya tuh warna dari mobil tersebut. Selanjutnya yaitu ada konsep properti dan metode. Yang dibahas pada konsep properti dan metode yaitu yang pertama ada definisi properti, atribut, metode, atau behavior. Yang kedua yaitu ada analogi properti, atribut, metode, atau behavior. Definisi properti atau atribut. Apa itu properti? Properti yaitu data-data yang terdapat pada kelas. Nilai pada properti ini bisa diisi dan diubah setelah instansi objek dari kelas. Objek dari instansi satu kelas bisa memiliki nilai data yang berbeda. Properti dapat berupa variabel, array, ataupun linked list. Properti yaitu sebuah kelas bisa lebih dari satu. Selanjutnya yaitu ada definisi dari metode atau behavior. Apa itu metode? Metode yaitu perilaku yang bisa dilakukan satu kelas. Masing-masing dari metode ini dia bisa dijalankan atau dipanggil setelah instansi dari objek kelas. Metode pada suatu kelas ini dia dapat berupa metode find, yaitu metode yang mengembalikan nilai, dan metode return atau mengembalikan nilai. Analogi dari kelas dan objek yaitu kelasnya yaitu mobil, sedangkan objeknya yaitu warna dari mobil tersebut. Sedangkan analogi dari properti dan metode, propertinya yaitu dapat berupa warna cat, jenis mobil, tipe, banyak ban, dan bohlam lampu. Sedangkan dari metode yaitu dia bisa berupa tambah kecepatan, kurangi dari kecepatan, hidupkan lampu, dan buka jendela. Sedangkan analogi properti dan metode yaitu ada asesmen properti, dapat berupa warna cat, misalnya putih. Yang kedua yaitu misalnya jenis mobil, misalnya mobil sport. Yang ketiga yaitu tipe transmisi, yaitu misalnya matic. Yang selanjutnya yaitu ada banyak ban, misalnya 4. Dan tipe dari lampu tersebut yaitu LED. Sedangkan dari call method yaitu tambahkan kecepatan dari mobil tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep konstruktor dan destruktor. Yang dibahas kali ini yaitu definisi konstruktor dan destruktor, dan juga yang kedua ada analogi konstruktor dan destruktor. Oke. Yang pertama ada definisi konstruktor, yaitu metode khusus yang akan otomatis dieksekusi pada saat instansi objek. Kemudian konstruktor ini biasa digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek dengan menambahkan parameter di konstruktor metodenya. Dan biasanya konstruktor metode dipakai untuk statement koneksi ke database dan juga implementasi ke bahasa pemrograman. Kemudian ada definisi destruktor yang berarti metode khusus yang dieksekusi secara otomatis saat sebuah objek dihapus dari memori. Kemudian destruktor metode ini biasanya dipakai untuk membersihkan beberapa data yang sebelumnya dipakai. Dan destruktor metode ini biasanya digunakan untuk memutus koneksi dari database.
Oke, selanjutnya ada analogi konstruktor dan destruktor. Di sini kelasnya adalah mobil dan konstruktor metodenya menghidupkan mesin mobil dan destruktor metodenya mematikan mesin mobil. Oke, dapat dilihat dari contoh di gambar ada konstruktor, assignment property, dan call metodenya. Ini contoh konstruktornya. Nah, jika menampilkan destruktor, maka objeknya akan hilang dari database. Yang kedua ada analogi konstruktor dan destruktor lagi, dan kelasnya tetap mobil, namun konstruktor metodenya menyiapkan data yang dibutuhkan pada properti, dan destruktor metodenya tampilkan pesan terima kasih. Dapat dilihat dari gambar tersebut ada konstruktor yang berisi warna dan tipe, dan juga ada propertinya, dan juga ada destruktor terima kasih. Namun nanti saat ditampilkan destruktor akan tertampil tulisan terima kasih dahulu, baru objeknya itu dihapus dari database. Oke, selanjutnya pembahasan tentang setter dan getter. Yang dibahas kali ini adalah definisi setter dan getter. Yang kedua, kenapa perlu setter dan getter. Dan yang ketiga, analogi setter dan getter. Oke, yang pertama, definisi setter adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengubah atau mengisi nilai pada properti. Dan satu metode setter dikhususkan untuk mengubah atau mengisi satu nilai pada properti. Metode setter bersifat tidak mengembalikan nilai. Kemudian definisi getter adalah metode yang dibuat sendiri untuk mengambil isi nilai dari properti. Satu metode getter dikhususkan untuk mengambil satu nilai dari properti. Metode getter biasanya bersifat mengembalikan nilai karena mengambil isi nilai pada properti. Kenapa perlu setter dan getter? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, lebih mudah mengontrol properti dan metode. Yang ketiga, kelas lebih fleksibel karena memiliki akses penuh terhadap properti dan metodenya. Dan yang keempat, dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lain, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada analogi setter dan getter. Di sini ada kelas mobil yang berisi properti dan metode yang tertera pada gambar. Kemudian analogi setter dan getter pada kelas mobil ini berisi konstruktor dengan warna tipe dan properti warna cat jenis mobil. Nah, kemudian di sini propertinya sudah diproteksi dan setter-getter metodenya set warna cat dari data yang ada dan get warna cat untuk kemudian ada return untuk mengembalikan nilai yang telah diisi pada setter. Kemudian ada set bogelan dan ban yang berisi data 1 dan data 2, kemudian ada get bogelan dan ban, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep inheritance atau pewarisan. Yang dibahas kali ini adalah definisi inheritance sendiri, kenapa inheritance perlu, dan bagaimana analoginya. Yang pertama itu adalah definisi inheritance atau pewarisan, di mana pewarisan ini adalah salah satu konsep dari 4 konsep paradigma pemrograman berorientasi objek, di mana konsepnya ini mirip seperti hubungan antara orang tua dan anak. Pewarisan sendiri didefinisikan saat membuat suatu kelas. Kelas orang tua harus dibuat terlebih dahulu daripada kelas yang diwarisi. Kelas anak atau yang diwarisi akan memiliki warisan semua properti dan metode dari kelas orang tua. Kelas anak yang diwarisi dapat memiliki properti dan metode lain selain dari pewarisan yang diturunkan. Kenapa perlu pewarisan?
di mana pewarisan ini diperlukan agar menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat. Yang kedua itu memudahkan pembuatan kelas dengan spesifik. Yang ketiga, dapat membuat program dengan kompleks dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Ada analogi inheritance atau pewarisan, di mana kelasnya itu adalah kelas mobil. Propertinya ya seperti warna cat, jenis mobil, tipe transmisi, banyak ban. Metodenya itu ada tambah kecepatan, kurangi kecepatan, hidupkan lampu, dan lain-lain. Nah, turunannya itu seperti kelas mobil sport, di mana propertinya mungkin ada yang sama seperti warna cat, tipe mobil, tipe transmisi, banyak ban. Namun mungkin ditambahkan dengan status turbo. Begitupun di metodenya mungkin sama dengan kelas yang pertama, namun ditambahkan lagi dengan hidupkan turbo. Nah, ada juga penurunan lain dari kelas mobil tadi seperti kelas mobil truk, di mana propertinya memiliki yang sama seperti warna cat, jenis mobil, banyak ban. Ada penambahan seperti kapasitas bak, di mana metodenya ditambahkan seperti tambahan muatan. Ada juga analogi inheritance, di mana kelas mobil sport yang ditambah status turbo dengan kelas mobil truk yang ditambah kapasitas bak itu merupakan penurunan atau pewarisan dari kelas mobil dengan penambahan properti tadi. Karena ketika kelas pertama memiliki properti yang banyak, ketika turunan pewarisannya bisa ditambahkan properti atau metode yang lain. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Apabila kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.